Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya, Masya Allah. Baik, kita lanjutkan ya pembahasannya dalam kitab Tauhid. Sekarang masuk ke bab ma jaa minat taghlidhi fi man abadallah inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah, yaitu larangan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Maka bagaimana jika dia beribadah kepada kuburan tersebut? Ya, mungkin ada yang bisa bacakan, Pak, halaman berapa? 121, silakan. Satu-satu aja dulu ya. Satu-satu dulu. Langsung artinya saja nggak apa-apa, Pak. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang sebuah gereja yang merupakan rumah yang ada di dalamnya dan yang kelihatannya di negeri Habasyah, Ethiopia. Maka bersabdalah beliau, mereka itu apabila ada seorang saleh atau seorang hamba yang saleh meninggal, membangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah dan membuat di dalam tempat itu luka-luka. Nah, mereka itulah sejelek-jelek makhluk Allah yang di hadapan Allah. Mereka dihukumi beliau sebagai sejelek-jelek makhluk karena melakukan dua fitnah sekaligus, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat luka-luka. Ya, terima kasih. Sudah dibacakan hadis yang pertama ya, yang dibawakan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dari dikeluarkan ya dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, di mana kata Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa anna Ummu Salamah zakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan, bahwasanya Ummu Salamah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang adanya sebuah kanisa. Apa itu kanisa? Kanisa itu tempat beribadahnya orang-orang Nasrani. Kalau bahasa kitanya gereja ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut church atau church, Mas Elvin? Church. Church. Ini ada orang Inggrisnya kebetulan di sini. Church. Dalam bahasa Arabnya disebut kanisa. Jadi Ummu Salamah ini karena pernah menemui kanisa, pernah melihat ada kanisa, ra'atha bi ardil Habasyah, yang beliau lihat di negeri, di tanah Habasyah. Habasyah itu negeri mana, Pak? Ethiopia. Kalau zaman sekarangnya itu zaman negara modern, masuk wilayah Ethiopia. Jadi dulu Ummu Salamah pernah ke sana. Waktu itu hijrah ya, karena beberapa kali
para sahabat Nabi diperintahkan untuk hijrah, diantaranya ke negeri Habasyah. Jadi di sana di Habasyah itu mayoritasnya orangnya adalah menganut agama Nasrani, ya. Dan Ummu Salamah ini menyaksikan di sana ada sebuah kanisah, ya, wa ma fiha minas suwar, itu ternyata di dalamnya itu banyak gambar-gambar, ya. Kalau kita melihat sekarang juga biasa di kanisa, ya, di gereja itu kan banyak gambar-gambar, ya. Iya, gambar-gambar gitu kan. Hanya lihat di foto aja sih, kalau masuk sih ya saya juga belum. Udahlah, nggak perlu masuk-masuk lagi gitu kan. Lah, ini masuk ke dalam, melihat ada gambar-gambar, ada patung-patung, lalu kemudian menceritakannya kepada Nabi SAW. Ketika sudah balik ke Mekah, ya, pada saat itu, karena tidak lama ada di negeri Habasyah, maka ketika diceritakan demikian kepada Nabi SAW bahwa di negeri Habasyah, di kanisa, di gereja itu di dalamnya ada gambar-gambar yang sangat banyak, Nabi SAW bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abd salih banau ala qabrihi masjidan." Mereka itu jika ada orang yang soleh di antara mereka meninggal dunia, mati, atau ada hamba yang soleh yang mati, maka banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun di atas kuburannya mereka itu masjidan. Masjidan di sini maksudnya adalah tempat ibadah bagi mereka, bukan masjid yang dimaksud kita, ya, karena sedang bercerita tentang orang Nasrani. Wasawwaru fihi tilkas suwar, kemudian mereka menggambar orang-orang soleh tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah, yang demikian ini adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Fahaulai jama'u baina fitnataini, maka mereka ini telah mengumpulkan dua fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa, Pak? Bukan fitnah. Bukan fitnah, maksudnya fitnah apa namanya? Tuduhan kamu memfitnah saya telah mencuri, misalnya gitu, ya. Fitnah ini maksudnya apa? Omongan. Ada lagi yang lain? Maksudnya fitnah apa di sini? Iya. Apa maksudnya? Yaitu fitnah berupa kejelekan, berupa kerusakan yang telah mereka lakukan. Karena kalau kita dapati ketika mendapatkan kata fitnah di dalam teks, ya, baik dalam Al-Quran maupun, ya, penjelasan ulama, itu bukan maksudnya seperti fitnah dalam bahasa Indonesia di kita. Kadang-kadang seperti itu. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Bukan fitnah ya tuduhan keji seperti itu, ya, tapi dikatakan oleh para mufassirin maknanya adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Fitnah juga bisa bermakna ujian, ya, cobaan. Kemudian fitnah di sini bisa bermakna, ya, fahaula ijama'u baina fitnataini. Mereka ini telah menggabungkan di antara dua fitnah, dua kerusakan, dua kejelekan. Fitnatul kubur wa fitnatit tamathil, yaitu tentang kubur dan tamathil, yaitu gambar-gambar patung-patung. Ya, gambar-gambar dan patung-patung. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kejadian ini disampaikan oleh Ummu Salamah, ya, radhiyallahu anha, kepada Nabi SAW, yaitu pada saat
Nabi sedang sakit menjelang kewafatannya. Dan beliau di sini menceritakan keadaan yang pernah beliau alami saat di negeri Habasyah, mendapati ada banyak kanisah, yaitu gereja-gereja milik orang Nasrani yang di dalamnya banyak sekali gambar-gambar orang. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menjelaskan, memberikan keterangan sebab yang menjadikan mereka menempelkan gambar-gambar tersebut. Alasannya, kenapa sih orang itu sampai nempel-nempelin gambar-gambar di dalam rumah ibadah mereka itu, kenapa? Ya betul, wa huwa al-ghulu fi ta'zimis shalihin, yaitu berlebihan, menyanjung secara berlebihan kepada orang yang dianggap soleh. Ya, orang yang dianggap soleh. Maka kemudian disebutkan oleh Nabi SAW bahwa mereka adalah syirarul khalq, yaitu seburuk-buruk ciptaan, yaitu seburuk-buruk makhluk. Ya, syirarun nas, seburuk-buruk manusia, telah menggabungkan dua keburukan, dua kejelekan, dua fitnah, yaitu fitnatul kubur bittikhadhiha masajid, yaitu meninggal kemudian kuburannya dijadikan masjid, yaitu sebagai tempat ibadah. Wa fitnah ta'zimit tamathil mimma yuaddi ila syirk, dan juga fitnah yaitu kejelekan, keburukan berupa pengagungan terhadap tamathil, yaitu gambar-gambar, patung-patung yang menjadikan wasilah kepada kesyirikan. Yang menjadikan wasilah kepada kesyirikan. Ini yang diceritakan ini orang Islam atau bukan? Orang Nasrani, orang Nasoro. Cerita tentang mereka gitu loh. Iya enggak? Kalau misal ada yang mengatakan, itu kan mereka, jadi kalau kita umat Islam ya nggak apa-apa kalau seperti itu misalnya gitu. Nah, kalau didapati demikian, bagaimana kita menjawabnya, Pak? Ada nggak kita umat Islam yang seperti ikut-ikutan begitu gitu? Ada nggak? Nah, kalau untuk naruh foto di rumah bagaimana? Nah, kalau penyanyi kayaknya enggak ya. Biasanya foto keluarga ya. Ya, secara umum bahwa kalau misalnya kita menaruh foto di dalam rumah, kan di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang dia menempelkan foto atau gambar di dalam rumahnya, gambar makhluk bernyawa, maka tidak akan didatangi malaikat rahmat. Nah, itu seperti itu yang paling rendahnya. Apalagi kalau misalnya takzim, semacam apa namanya? Ini menganggap kalau kita ditempelkan gambar orang soleh ini rezekinya lancar gitu kan. Saya pernah dulu ada kejadian ya, mungkin 15 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu. Kebetulan sedang di rumah, itu ada tetangga, anak kecil ya, remaja gitu, dia kesurupan. Dia kesurupan beneran gitu, bukan kesurupan main-main gitu ya. Ditemui, saya tenangkan, saya bacakan ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Sudah mending, ternyata di rumahnya itu ada foto seorang ulama. Kemudian oleh bapaknya itu dia sandingkan. Jadi ketika saya hampir selesai meruqyah, orang ini mengambil foto ini lalu kemudian dihidangkan. Nih,
Kalau ditunjukkan foto ini takut ini nanti jinnya, katanya gitu. Ini korelasi dari kejadian ini bahwa terkait dengan takzim ya. Ya memang dulu di zaman dulu ya, kisahnya siapa Ustaz? Umar bin Khattab atau Imam Ahmad gitu. Yang sampai ditunjukkan sendalnya aja ketakutan gitu. Imam Ahmad ya. Itu kan karena memang saking solehnya gitu kan, ada sampai sama sendalnya aja ketakutan karena saking solehnya. Nah ini gimana kalau misalnya ada orang kesurupan misalnya, ya, yang mestinya diruqyah, kita tunjukkan aja fotonya siapa gitu kan. Nah itu bagaimana? Maka secara nas, secara hukum yang demikian adalah tidak diperbolehkan. Ya, karena bagaimana cara menyikapinya? Ya cukup dengan bacaan-bacaan ruqyah. Adapun takzim kepada seseorang, takzim dalam artian yang sewajarnya kita menghormati, kita ihtiram, maka itu dibolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah yang gulu. Apalagi kemudian sampai menganggap bahwa ketika kita memajang foto-foto tokoh tertentu, ya, itu akan mendatangkan rezeki misalnya. Semenjak saya pasang foto ulama fulan kok alhamdulillah ya, lancar-lancar aja rezekinya gitu. Ya, maka itu adalah tidak dibenarkan. Ya. Adapun konteks tentang hadis ini adalah bahwa ya tentang bagaimana orang-orang dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka orang-orang Nasrani, mereka memiliki kebiasaan seperti itu, menempelkan gambar-gambar, patung-patung di tempat ibadah mereka karena itu dianggap sebagai takzim, ya, hingga akhirnya berujung kepada salah satu bentuk penyimpangan, ya. Maka kita dapati di sini mayustafadu minal hadis, kita ambil pelajaran dari hadis ini, ya, al-man'u min ibadatillahi inda quburis salihin li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara, yaitu terlarangnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang-orang saleh karena dia merupakan wasilah, perantara ila syirk, yaitu kepada kesyirikan, wa huwa min fi'lin nasara. Jadi dulu itu pernah dicontohkan oleh orang-orang Nasara seperti itu. Jadi menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah yang khusus, dianggap sebagai afdol di situ, ya. Itu terlarang. Kenapa? Karena dia adalah wasilah ila syirki wa huwa min fi'lin nasara, perantara terhadap perbuatan kesyirikan, dan itu sudah dicontohkan oleh orang-orang Nasara. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah at-tahadduts amma yaf'aluhul kuffar liyuhadzirahul muslimun, yaitu berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Ya. Jadi kita boleh untuk berbicara tentang keadaan yang dialami oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang non-muslim, sebagai peringatan kepada kaum muslimin agar jangan sampai seperti itu. Dan ketika misalnya kita kan Islam, jadi nggak apa-apa kalau itu kan bukan Islam. Bukan seperti itu, Pak. Justru ketika sudah dicontohkan oleh orang-orang yang bukan Islam seperti itu, maka kita jangan sampai ikut-ikutan meniru mereka. Jangan sampai ikut-ikutan berbuat seperti mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan at-tahdhir min at-taswir wa nasbis suwar li'anna dzalika wasilatun ila syirk. Peringatan terhadap gambar-gambar dan foto-foto, ya. Karena yang demikian itu menjadi perantara kepada kesyirikan. Ya, kewaspadaan. Foto-foto, patung-patung, sebagaimana kisah tentang
berhala-berhala yang ada pada kaumnya Nabi Nuh. Ya, di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas wa qalu la tadarunna waddaw wala suwa'u wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ya, wad, suwa, yaghus, ya'uq dan nasr itu adalah nama berhala-berhala yang ada pada kaumnya Nabi Nuh. Siapa mereka itu dulunya? Orang-orang saleh. Lalu kemudian orang-orang cinta kepada mereka. Ya, setelah wafat beberapa waktu kemudian dibikin monumen. Orang-orang ya yang menyaksikan di zaman itu sudah wafat, pada masa berikutnya lalu kemudian disembah. Ya, dijadikan tempat untuk ibadah dan nama-nama tersebut Wad, ya, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr itu adalah nama-nama berhala yang disembah oleh orang-orang pada zaman itu yang awalnya mereka adalah orang-orang soleh. Ya, seperti itu. Jadi ini satu bentuk kewaspadaan foto-foto dan gambar-gambar. Ya, kalau misal foto-foto dan gambar-gambarnya sebagai dokumentasi, bagaimana Ustaz? Hanya sebagai dokumentasi aja gitu, bukan? Nggak ada juga foto majelis taklim untuk disembah gitu ya, enggak ya. Artinya yang jadi kewaspadaan itu adalah tentang orang-orang saleh. Ya, para ustadz, para kiai, para ulama, kemudian orang itu berlebihan. Adapun sekedar untuk dokumentasi, ya, misalnya kita majelis taklim seperti ini, maka oleh para ulama kalau ada keperluannya itu tidak mengapa. Ya, tetapi kita berbicara secara umum di sini, sebagaimana hadis ini disebutkan bahwa kejadian seperti itu pernah menimpa orang-orang Nasara, maka secara umum memiliki kewaspadaan kali-kali nanti orang-orang ya melakukan perbuatan yang menyimpang, yaitu berupa penyembahan dan pengkultusan kepada orang-orang yang dianggap soleh. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya pelajarannya adalah anna man bana masjidan inda qabri rajulin salih fahuwa min syiraril khalqi wa in hasunat niyatuhu. Sesungguhnya orang yang membangun masjid, ya, tempat ibadah di sisi kuburan orang soleh, maka dia itu adalah syirarul khalq, min syiraril khalqi, yaitu termasuk makhluk yang paling jelek meskipun niatnya adalah baik. Ya, ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW mensifati mereka kepada orang-orang Nasara yang ada di negeri Habasyah. Ya, demikian. Selanjutnya Pak, satu hadis lagi mungkin ya. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah, dia berkata, tatkala Rasulullah SAW hendak diambil nyawanya, beliau pun sudah menutupkan kain di atas mukanya. Lalu beliau buka dalam kain itu tatkala terasa menyesak nafas. Ketika beliau dalam keadaan demikian itulah beliau bersabda, semoga laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Beliau memperingatkan agar dijauhi perbuatan mereka, dan kalau bukan karena hal itu, niscaya kuburan beliau akan ditonjolkan. Hanya saja dikhawatirkan akan dijadikan sebagai tempat ibadah. Iya, terima kasih. Masya Allah. Hadis yang berikutnya masih ada kaitannya. Ya, dari Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahihnya, ya, tentang di sini ketika Rasul SAW akan wafat, ya, beliau menutupi mukanya dengan kain. Kemudian pada saat mulai sulit bernafas, kemudian beliau membukanya. Ya, dan beliau mengatakan di akhir, ya, menjelang akhir hayatnya ini, Nabi SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kuburu anbiya'ihim masajidah.
laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masajid, yaitu sebagai masjid, itu sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u walaula dzalika ubriza qabrahu ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjidan. Memperingatkan terhadap apa yang dilakukan oleh mereka. Di sini Nabi SAW memperingatkan, ya. Dan seandainya tidak seperti itu, ya, karena tidak ada larangan seperti itu, maka kuburan Nabi pun akan ditonjolkan, akan diagungkan, dibedakan dengan yang lainnya. Hanya saja, ya, karena beliau khawatir akan menjadikan sebagai, ya, dijadikan sebagai tempat ibadah, sehingga kemudian Nabi SAW itu dikuburkannya di mana? Di rumahnya. Al-aslunya adalah demikian. Nah, tapi sekarang ada di Masjid Nabawi gitu. Itu gimana? Iya, dulu masih masjidnya itu kan yang biasa kalau kita antri ke Raudhah itu kan, itu sangat kecil sekali dulu, makanya dikuburkannya di dalam rumahnya beliau. Ya, dikuburkannya di dalam rumah beliau karena ada perluasan-perluasan, sehingga seolah-olah seperti di dalam masjid, padahal itu adalah di dalam rumah beliau, ya, pada saat itu. Ya, jadi, ya, ini hampir sama, ya, penjelasannya dengan hadis yang pertama berupa larangan, ya, pengagungan, ya, terhadap kuburan-kuburan yang kemudian di dalamnya ada masjid, ya, dan itu sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau memperingatkan akan hal ini. Beliau memperingatkan akan hal ini. Kenapa Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani? Di antaranya sebabnya adalah karena itu, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah, menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka dengan tempat ibadah. Ya, poinnya di sini adalah kita untuk tidak ikut-ikutan seperti itu, ya. Poinnya adalah hadis ini sebagai peringatan agar kita umat Islam punya identitas sendiri, punya jati diri sendiri, ya, tidak perlu ikut-ikutan terhadap apa yang seperti diyakini oleh orang-orang dari agama yang lain, yaitu khususnya al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Ya, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, Pak. Ada pertanyaan? Cukup, ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masalah kuburan. Ya. Di desa saya ada yang membangun musola itu, terus ketika wafat itu ditanam di depan musola, dan sampai sekarang itu anak cucunya itu pada ditanam di depan musola. Ya, kalau di Taman Murid itu udah kemana-mana. Yang saya tanyakan, iya, yang saya tanyakan itu hukumnya bagaimana itu? Ditanam maksudnya itu di dalam musolanya atau di luarnya? Di depan pengimamannya. Nah, yang pertama adalah perlu diperjelas dulu, kenapa kok pengen dikubur di situ? Dan karena anak cucunya sembahyang ngaji, katanya dia apa sih? Ya, katanya dia dekat. Nah, karena orang-orang kita itu terlalu bawa perasaan, ya, Pak, ya. Sangkanya kalau kuburannya di situ, nanti kenapa nggak sekalian di dalam rumah aja biar tetap bersama gitu kan? Bisa jadi seperti itu, tapi itu juga perlu ditanyakan, ya. Biasa lu disolatin, sholat jenazah itu kan, ya, ketika
belum dikubur ya. Al aslunya gitu. Meskipun dalam fikih itu ketika sudah dikubur boleh ya, tapi kan nggak terus menerus sampai 5 waktu bertahun-tahun disolati terus gitu kan. Nah seperti itu, artinya bahwa ya ini adalah satu hal yang memang ada di masyarakat kita. Yang pertama, ketika beragama itu melibatkan perasaan yang terlalu tinggi, menganggap bahwa ketika kita dikuburkan di dekat masjid maka itu akan lebih mendapatkan keberkahan. Nah, seperti itu. Nah, berarti orang yang dikuburkannya jauh dari masjid, dia nggak mendapatkan keberkahan gitu. Nah, ini satu keyakinan yang keliru. Ya, bahwa tidak ada nas, tidak ada dalil orang yang dikuburkannya dekat masjid maka dia mendapatkan syafaat gitu misalnya. Kecuali yang ada dalilnya itu orang yang dikuburkannya di Madinah. Ya. Waman yastati an waman yastati an yamut fil Madinah falyamut gitu ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya yang dia bisa untuk meninggal di Madinah, maka dia lakukanlah meninggalnya di Madinah. Itu karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaki. Disebutkannya adalah seperti itu. Mungkin yang dimaksud adalah di tanah suci Madinah, ya. Dan pada saat itu dikuburkan di Baqi. Dan sampai sekarang biasanya orang yang ada di Madinah itu dikuburkannya di Baqi semua, ya. Mungkin untuk tempat-tempat yang agak jauh di kuburan yang lainnya. Tapi kalau yang Madinah, karena Madinah itu penduduknya sedikit, itu beda dengan Riyadh ya. Riyadh itu kuburannya banyak sekali. Kuburan yang baru kan sana di dekat bandara itu sangat luas sekali itu. Nah gitu. Jadi yang pertama adalah tujuannya apa dikuburkan di depan masjid ini, depan musola ini, ya. Sedangkan kita itu ada larangan untuk sholat menghadap kuburan, gitu loh. Takutnya nanti malah jadi melakukan satu pelanggaran seperti itu. Meskipun oleh sebagian ulama dikatakan kalau sholat ada kuburan di luar terhalang oleh tembok itu tidak mengapa. Sebagian ulama ada yang berpendapat demikian. Ya. Tetapi ya, ini yang perlu kita pahamkan kepada masyarakat adalah kenapa dikuburnya itu di depan musola. Ini juga menjadikan apa ya? Kalau di kita kan tidak ada ketertiban ya. Dalam artian orang itu bisa nguburin orang di mana aja boleh gitu kan. Depan rumah juga boleh kalau itu tanahnya sendiri gitu kan. Kalau di sini kan ya nggak ada tasrehnya gitu. Iya kan gitu kan. Ada yang dikuburkan di depan rumah sendiri gitu. Meskipun bikin orang jadi takut, harga tanah di sekitar situ jadinya murah gitu. Kenapa? Karena dekat kuburan, takut orangnya bangkit mungkin gitu. Nah, begitu. Jadi ya itu adalah keyakinan-keyakinan yang kurang kurang tepat ya. Kurang tepat karena sesungguhnya kalau kita ingin mendoakan orang yang sudah mati, tidak mesti kuburannya dekat dengan masjid. Kuburan dimanapun, insya Allah namanya doa itu sampai. Doa itu tidak akan nyasar. Kenapa? Allah yang menilai gitu. Ada malaikat yang mencatat. Jadi ini karena dekat jadi enak gitu kan. Nah, seperti itu. Dan ya ini pelajarannya kita dapati karena peran dari pemerintah juga. Kalau di kita kan terlalu bebas ya. Apa-apa nggak perlu izin gitu kan. Kalau sini orang meninggal ya harus di kuburan, nggak boleh kita kubur di depan rumah gitu kan. Semuanya harus izin. Ini aja lauha aja harus ada izinnya. Apalagi masalah kuburan. Ya karena memang aturan yang berbeda seperti itu Pak. Jadi begitu. Iya. Musola, banyak tuh dibikin makam, dibikin kuburan. Maksudnya kuburan cuma kuburan gambar. Palsu aja gitu ya? Iya palsu. Saya tanya, buat apa biar bisa mati? Apa yang saya tanyakan apa
itu ada contoh atau ajudan dari Rasulullah SAW. Maksudnya bentuknya seperti kuburan gitu. Kuburan ada lahan Oh, di dalamnya? di pas keluar sholat. Oh gitu. Nggak ada orangnya, cuma bikin doang. Gitu ya. Nah, kita kadang Memang kalau di kita itu banyak orang-orang kreatif ya. Termasuk saya juga pernah dapati ada di daerah Kuningan, itu masjid, itu kotak amalnya bentuknya seperti kuburan. Gitu kan? Karena apa? Sebagai pengingat, nanti kita itu akan mati, sebaik-baik amal adalah ya harta yang kita infakkan untuk masjid, nanti kita akan mati seperti ini, katanya seperti itu. Ya, yang pertama adalah, yang terlarang itu adalah kalau dia menguburkan di dalam masjid, gitu kan. Kalau kuburannya ternyata mainan, gitu kan, itu bagaimana Pak? Kalau kuburannya ternyata mainan, maka kalau secara hukum fikih mungkin ya hanya masuk ke ini ya Ustadz ya, apa namanya? Ya semacam apa namanya? Sadul dzari'ah. Nanti takutnya barangkali sudah membiasakan apa namanya? Mencegah hal-hal yang nanti barangkali itu dianggap biasa, nanti kuburan di dalam gitu ya. Meskipun hakikatnya dia bukan kuburan, hanya main-main aja gitu kan. Hanya sebagai pengingat ya. Tapi itu namanya bisa dikatakan bagian dari dakwah gitu kan. Alasannya kan seperti itu. Ini kan hanya untuk dakwah, untuk menjadi pengingat. Dan orang dakwah di kita kan macam-macam. Ada yang dia masuk ke kuburan ya pakai mic, kemudian aduh panas juga ada yang modelnya seperti itu. Gitu ya. Jadi macam-macam ya, kita normal-normal aja. Kalau kita mengingatkan orang untuk kematian ya tidak mesti totalitas seperti itu ya. Artinya kita semua tahu, kita semua yakin bahwa kita akan masuk ke kuburan. Ya, kapan waktunya itu Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, engkau tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, dan engkau tidak tahu di negeri mana kalian akan mati. Tapi tentu bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian ya. Jadi tidak perlu untuk bikin replika atau apa di situ ya. Jadi kita ya normal-normal saja. Masjid ya sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW, ada lantai, kemudian ada mimbar gitu kan kalau digunakan untuk khutbah ya, seperti itu. Adapun aksesoris yang lain kayak AC misalnya, karpet ya, itu sebagai kenyamanan saja ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.